Kelompok kami, Izan Zekia, Agen Variety, Susi Amanah Intan Permatasari, dan Salsabila Alfidayah Naimullah sebagai konsultan marketing sudah bertemu dengan klien Kak Ani selaku owner Seblak Pasundan dengan analisis yang akan kami paparkan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari Seblak Pasundan itu sendiri. Seblak Pasundan, Jogja merupakan salah satu UMKM kuliner yang berlokasi di Yogyakarta dan menjual makanan khas Sunda dengan cita rasa pedas gurih yang digemari banyak kalangan, terutama mahasiswa. Produk yang dijual mencakup berbagai varian seblak dengan topping yang berbeda serta minuman pendamping yang menyesuaikan dengan selera anak muda. Meskipun memiliki rasa yang khas dan harga yang terjangkau, Seblak Pasundan Jogja masih menghadapi beberapa tantangan seperti peningkatan persaingan kuliner, keterbatasan promosi digital, serta kurangnya pemanfaatan data untuk memahami perilaku konsumen. Nah, melalui tugas mata kuliah strategi dan data analisis, penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan Seblak Pasundan Jogja dapat dianalisis melalui data, baik dari performa toko, minat pencarian di internet, maupun umpan baik dari pelanggan. Dengan pendekatan berbasis data, diharapkan Seblak Pasundan Jogja dapat menemukan peluang untuk meningkatkan visibilitas brand, memperluas target pasar, dan mengoptimalkan strategi penjualan yang lebih tepat sasaran, baik secara online maupun offline. Kampanye pemasaran sebelah ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness melalui strategi berbasis data yang efektif dan terukur. Langkah utamanya dimulai dengan meningkatkan kesadaran merek lewat konten kreatif seperti video pendek, testimoni pelanggan, dan kolaborasi influencer. Kinerja diukur dari jangkauan, interaksi, dan engagement rate di media sosial. Selanjutnya, fokus diarahkan pada konversi pembelian dengan memantau CTR, tingkat konversi, dan hasil A/B testing untuk menemukan strategi promosi paling efektif. Untuk menjaga loyalitas pelanggan, digunakan data transaksi dan umpan balik guna merancang program loyalitas, promosi personal, dan penawaran khusus bagi pelanggan tetap. Tim juga menganalisis pola perilaku konsumen, baik waktu pembelian maupun lokasi pelanggan, untuk mengatur promosi dan inovasi produk. Keseluruhan strategi difokuskan pada efisiensi anggaran agar menghasilkan ROI maksimal dengan menyalurkan dana ke kanal pemasaran paling produktif. Di mana singkatnya, kampanye ini menggabungkan kreativitas, analisis data, dan efisiensi untuk menjadikan Seblak sebagai pilihan utama konsumen dengan hasil yang nyata dan terukur. Selanjutnya adalah metodologi analisis data Seblak Pasundan. Untuk metodologi analisis data sendiri yang kami gunakan adalah pendekatan data driven marketing dan consumer insight. Untuk sumber data sendiri itu kita menggunakan data eksternal, itu dari Google Trends, Review GoFood, dan juga Google Maps, untuk menyandingkan dengan kompetitor-kompetitor kuliner seblak lainnya yang ada di Yogyakarta. Untuk teknik pengumpulan data sendiri kita menggunakan ada beberapa. Yang pertama itu ada observasi digital, content analysis, review dan komentar, social listening yaitu tren pencarian kuliner pedas, dan competitive intelligence. Untuk metode analisis sendiri kita menggunakan statistik deskriptif untuk pola pembelian, sentimen analisis yaitu menggunakan ulasan-ulasan pelanggan, dan segmentasi konsumen di mana itu dari demografi, psikografi hingga perilaku konsumen. Lalu ada customer journey mapping dan test insight untuk konten dan promo. Untuk indikator kinerjanya itu yang pertama kita ada brand awareness yaitu reach, engagement, search, and search volume. Lalu untuk conversion itu ada CTR, transaksi GoFood, dan kunjungan offline. Lalu ada loyalitas konsumen yaitu rating dan review positif. Selanjutnya yaitu profil pelaku konsumen oleh Seblak Pasundan. Untuk segmentasi konsumen sendiri yaitu mahasiswa di usia 18 sampai 20 tahun. Yaitu mereka biasa berlokasi di sekitar kampus di area Yogyakarta, lalu memiliki digital oriented dan price yang sensitif. Untuk perilaku konsumen sendiri, mereka itu preferensinya lebih ke pedas gurih, lalu aktif terhadap promo dan kupon delivery. Lalu untuk jam beli customer itu biasanya di jam 11 sampai jam 2 siang, dan di malam hari itu jam 18 sampai jam 22 malam. Untuk order itu biasa ada via GoFood, lewat Shopee Food, maupun dan lain-lain. Untuk para pembeli-pembeli yang malas keluar ke rumah. Untuk persona konsumen sendiri yaitu pertama tuh ada anak kampus yang mereka tuh udah budgeting keperluannya, jadi kayak hemat, dan mereka tuh biasa sering repeat order. Lalu ada foodie medsos di mana mereka suka review dan konten-konten. Lalu ada pembeli praktis yang memesan seblak lewat aplikasi online.
Lalu terdapat beberapa faktor keputusan pembelian. Yang pertama itu rasa pedas autentik Sunda dari seblak Pasundan. Yang kedua itu harganya terjangkau. Ketiga itu ada review positif dari para customer dan kecepatan layanan dan juga kenyamanan tempat. Jadi itulah beberapa dari pelaku konsumen yang ada di seblak Pasundan. Top 5 kompetitor seblak Pasundan. Yang pertama tuh ada seblak pasta jakal. Dia aktif di media sosial dan ratingnya tuh di Google sama GoFood tuh tinggi. Tapi kelemahannya persaingan tinggi, harga juga menengah ke atas. Yang kedua tuh ada outlet seblak Blue Maguwo. Dia review positif, terus engagement tinggi, brandnya juga sudah dikenal. Tapi kelemahannya apa? Kontennya terlalu edukatif dan promosi kolaboratif masih minim. Yang ketiga tuh ada seblak Prasmanan dan mie ayam Tete Ica. Konsepnya kekinian, self-service, tempatnya juga nyaman dan estetik. Tapi kelemahannya promosi digital belum rutin. Terus yang keempat ada kedai seblak Bogorejo DKK. Dia tuh rasanya khas, terus porsinya juga besar, lokasi juga strategis teman-teman. Tapi kelemahannya branding visual belum terlalu menonjol kayak gitu. Terus yang kelima tuh ada seblak Mang EN Prasmanan. Dia bebas pilih topping, konsep menarik, tapi ya kelemahannya kurang aktif di media sosial. Nah, strategi yang digunakan kompetitor itu sendiri ya pertama fokus ke rasa khas Sundanya, ke konsep prasmanannya, terus mengandalkan Google Review sama GoFood untuk promosi, terus ada yang aktif di Instagram, TikTok untuk konten review. Harganya juga terjangkau dan fasilitas tentunya unggul kayak ber-AC atau kalau nggak estetik, free parking dan pelayanan cepat gitu. Nah, untuk peluang untuk seblak Pasundan itu sendiri gimana? Ya tentunya buat branding khas Sunda itu sendiri dengan yang modern kayak gitu, branding khas Sunda yang modern, entah itu dari visual maupun storytelling lokal. Yang kedua tuh perkuat media sosialnya dan SEO lokal. Terus bikin konten behind the kitchen yang dicampur humor Sunda kayak gitu. Terus bikin promo loyalitas dan giveaway rutin. Tampilkan keunggulannya, kalau rasanya tuh orisinal, bebas topping, suasananya juga nyaman kayak gitu. Terus strategi untuk seblak Pasundan, yang pertama tuh buat branding khas Sunda yang modern, yaitu dari visual maupun storytelling lokal. Yang kedua perkuat media sosial dan SEO lokal dari Google Map, GoFood. Terus yang ketiga tuh gunakan konten lomba nyemek, tantangan makan seblak paling nyemek dalam 30 detik. Itu tuh mendorong partisipasi dan engagement. Terus bikin behind the counter, itu tuh kayak menampilkan keramahan dan kecepatan pelayanan staff. Bikin behind the kitchen, menunjukkan proses pembuatan seblak yang higienis dan menggugah selera konten gitu. Terus bikin konten ngabuburit ala Sunda, bikin storytelling ringan, itu tentang kebersamaan menikmati seblak. Terus bikin konten ASMR seblak, konten suara khas seblak nyemek untuk menarik perhatian di media sosial kayak gitu. Terapkan juga promo loyalitas dan giveaway rutin kepada para pelanggan. Tampilkan keunggulan, entah itu dari rasa orisinal, bebas topping, atau suasana nyaman. Lo bisa juga bikin konten dari on-site experience gitu. Kayak bikin self-service area, dilengkapi signage lucu, ambil sendiri jangan lupa senyum. Itu tuh menciptakan suasana yang santai dan akrab. Terus bikin customer interaction wall, itu area tempat pelanggan menulis review singkat atau pantun lucu bertema seblak. Itu tuh bisa menambah keseruan dan kedekatan dengan brand. Berdasarkan segmentasi demografis, usia yaitu 16-26 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan utama perempuan, pekerjaan pelajar, mahasiswa, pekerja muda, ibu rumah tangga muda, pendapatan menengah ke bawah ataupun menengah, status sosial, suka kuliner lokal, terbuka dengan makanan pedas dan khas daerah. Kemudian ada pun segmentasi geografis ya, wilayah kota atau kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, daerah yang banyak sekolah, kampus, dan kos-kosan, lingkungan perkotaan atau semi perkotaan dengan budaya nongkrong dan kulineran. Ada pun segmentasi psikografis, yaitu yang memiliki gaya hidup suka kuliner pedas, nongkrong bersama teman, cari tempat makan cepat tapi enak, kemudian nilai dan minat yang mengutamakan rasa autentik, pelayanan cepat dan harga ramah kantong, dan kepribadian santai, sopan, suka mencoba makanan baru, dan bangga dengan makanan khas Sunda. Terakhir, ada segmentasi perilaku, yaitu manfaat yang dicari rasa seblak mantap dan khas, penyajian cepat, suasana nyaman. Adapun status penggunaan konsumen rutin siang, sore, malam. Konsumen sosial, di sini mereka lebih sering makan bareng teman-temannya. Loyalitasnya cenderung tinggi bila rasa konsisten dan pelayanan ramah, dan sikap terhadap produk yang mereka tunjukkan adalah antusias, dan sikap terhadap produk yang mereka lakukan adalah antusias, suka membagikan pengalaman makanan di media sosial. Itu dia strategi dan data analisis dari seblak Pasundan. Sekian dari kami, terima kasih.